Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Udah lama nih aku belum upload lagi, iseng-iseng teman-teman aku bikin puding. Dan ternyata dari Nutrijel rasa kelapa ya, coconut yang kelapa muda itu enak banget, lebih kenyal menurut aku. Ini ada anak-anak yang udah gak sabar pengen motong. Tapi tetap kalau Nutrijel itu lebih mantep buat bikin topping-toppingnya ya, kayak buat bunga-bunganya ini tuh aku bikin dari Nutrijel. Cuman kalau untuk supaya kokohnya itu tetap pakai agar-agar, soalnya kalau Nutrijel dicampur sama agar-agar, di bawahnya Nutrijel, di atasnya agar-agar, itu masih kurang kokoh ya teman-teman. Jadi baiknya kalau mau bikin Nutrijel semua gitu satu loyang, kalau enggak Nutrijelnya itu dicampur untuk topping-topping gitu. Kalau mau kokoh bisa sih Nutrijelnya bisa untuk topping atau bagian atasnya, karena Nutrijel itu lebih lentur ya dibanding agar-agar gitu aja. Ini aku juga masih belajar bikin puding teman-teman. Nah kemarin itu aku bikin Nutrijel yang posisinya itu di paling bawah, jadi agar-agar dulu bagian bawah, terus di atasnya loyang itu Nutrijel. Pas dicetak kan kebalik tuh ya, sehingga kurang kokoh gitu. Kalau Nutrijel aja mesti dicampur sama agar-agar biar kokoh, itu aja. Dan untuk ukuran airnya sih disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dengan takarannya dan gramasi dari sasetnya berapa gitu. Untuk coconut yang Nutrijel rasa kelapa ini bisa dikasih pewarna pasta, karena kalau nggak dikasih pewarna pasta, misalnya Nutrijel rasa apapun ya, baik itu mangga, mango, atau misalnya grape dan sebagainya, itu kurang menarik ya, dia tuh bening ya, bening. Dan untuk topping-topping kayak buat agar-agar kaca itu kurang mantep kalau nggak dikasih pewarna. Jadi saran aku kalau mau pakai Nutrijel yang pengen di warna-warni gitu untuk puding-puding kaca, teman-teman harus tambahin pasta sesuai dengan warna Nutrijelnya itu. Dan kalau memang pengen menonjol ya warnanya, itu memang harus ditambahin pasta. Itu aja sih masukannya teman-teman, tipsnya ya. Jadi kemarin tuh aku bikin Nutrijel rasa grape, tapi warnanya tidak grape banget ya, tetap kita harus pakai pewarna yang lain gitu dari pasta supaya warnanya itu tetap menonjol. Dan ini aku bikin yang puding susu dari Solo ya, dari agar-agar biasa, terus tambahin ya 500 ml susu, kemudian tambah 300 ml air. Dan untuk puding ini memang suka berbusa-busa kayak gini ya teman-teman. Ini harus diambil busa-busanya, atau kita aduk-aduk pelan kayak gini aja supaya busa-busanya tuh nggak ngumpul banyak gitu. Dan ini hasil Nutrijel yang udah aku kasih warna ya, warna-warna pasta. Ada yang pandan, ada yang merah tua, jadinya kayak gini, jadi merah, jadi kayak merah muda peach gitu ya. Dan memang kalau mau bikin puding kaca itu harus dari agar-agar, karena kalau posisinya di atas itu jadi lebih kokoh gitu teman-teman. Masanya kalau Nutrijelnya ditaruh di bagian bawah ya, pas jadinya itu kalau atasnya pakai agar-agar kurang kokoh, jadi dia akan kalah gitu, kalah dan melowok gitu. Kalau misalnya Nutrijelnya diletakkan di bagian atasnya ya, itu aman-aman aja. Jadi kalau bisa sih bagian bawahnya itu yang dari agar-agar biar lebih kokoh gitu teman-teman ya. Aku juga belajar dari kemarin ya, soalnya ternyata memang harus lebih banyak mengenal produk ya, baik itu Nutrijel maupun agar-agar, semuanya oke. Cuman untuk memadu padankannya kita harus pinter-pinter melihat kelenturan dari gel masing-masing. Itu kalau yang bening banget Tosca itu tidak dikasih pewarna ya, itu Nutrijel asli tuh ya teman-teman. Jadi kayak gini ya, yang kalau diletakkan paling bawah dia tenggelam, kalau di paling atas enggak. Tapi kalau dikasih pewarna pasta lebih menyala banget. Yang pudar itu yang enggak dikasih pewarna. Oke, semoga bermanfaat.